Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jemaat Musafir Kleak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk pada ibadah, kami akan membacakan warta jemaat. Di dalamnya terdapat daftar untuk pengumuman nikah. Sekali lagi, daftar pengumuman nikah. Pada hari ini tanggal 16 Oktober tahun 2020 di Manado. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat menyelenggarakan daftar catatan sipil, bahwa pada hari Senin 2 November 2020 jam 11 WITA, tempat Gemim Musafir Kleak bermaksud hendak melangsungkan perkawinan. Asdi Stardi Lendo, umur 24 tahun, agama Kristen, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman Desa Kalait, Jaga 4. Dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Jeffrey Lendo, umur 49 tahun, agama Kristen, pekerjaan tani, tempat kediaman Desa Kalait, Jaga 4, dan Hesti Parayo, umur 44 tahun, agama Kristen, pekerjaan IRT atau ibu rumah tangga, tempat kediaman Desa Kalait, Jaga 4, dan Kristami Tesalonika Pesot STH, umur 25 tahun, agama Kristen, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman Kelurahan Kleak, Lingkungan 5. Dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Atur Yan Musa Pesot Esos, umur 47 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS, tempat kediaman Kelurahan Kleak, Lingkungan 5, dan Jenny Pinontoan, umur 47 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat kediaman Kelurahan Kleak, Lingkungan 5. Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Ulysses Devri O'Hales SH, NIP 1967 1223 1993 031010. Pengumuman nikah yang kedua. Hari ini hari Rabu 11 November tahun 2020. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat menyelenggarakan daftar pencatatan sipil, bahwa pada hari Rabu 11 November 2020 jam 12 WITA, tempat Gereja Gemim Musafir Kleak Manado bermaksud hendak melangsungkan perkawinan Seri Jupri Wowor SE,
umur 30 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan pegawai BUMN, tempat kediaman Kelurahan Kleak Lingkungan 6, dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Karel Wowor, umur 60 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan dosen, tempat kediaman Kleak Lingkungan 6, dan Marta Mareike Sendo, umur 61 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan dosen, tempat kediaman Kleak Lingkungan 6, dan Sweetly Jane Mengitsidi SE, umur 24 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tiada, tempat kediaman Kalasei 1 Jaga 1 Kecamatan Mandolang, dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Martin Mateus Mengitsidi, umur 63 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman Kalasei 1, dan Misya Meiti Tentero, umur 52 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Kalasei 1 Jaga 1. Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Julius Devi Ohlers SH, Pembina Utama Muda, NIP 1967 1223 199 303 1010. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan beribadah, dan ibadah ini akan dipimpin langsung oleh Ibu Pendeta. Kepada Ibu Pendeta disilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Shalom. Baiklah, ibadah kita di hari ini, Minggu 25 Oktober 2020 dimulai. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita memulaikan ibadah kita dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 19, Tuhanku Yesus, Raja Alam Raya. Tuhanku Yesus, Raja Alam Raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara.
Tema ibadah kita ialah tanah rahmat Allah bagi kehidupan. Berhubungan dengan tema ini saya memilih nats pembimbing dalam Keluaran pasal 20 ayat 11 berkata demikian. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Mari berdoa. Kepadamu kami datang, ya Tuhan, sambil memuji dan memuliakan Engkau, ya Allah Bapa, yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Karena kasih dan rahmat-Mu kami boleh menikmati hari Minggu, hari Tuhan yang suci dan kudus ini. Kami bersyukur untuk kesempatan boleh ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Hadirlah bersama dengan kami jemaat-Mu di sini, Gemi Musafir Kleak, yang sementara beribadah di rumah mereka masing-masing. Berkati dan sertai peribadatan kami saat ini, ya Tuhan. Dari awal hingga berakhir dengan segala syukur dan sukacita. Maka dalam keyakinan iman yang sungguh kepadamu kami bermohon. Ibadah kami saat ini ditahbiskan hanya di dalam nama Allah yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 21, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Saudara-saudaraku, sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku, seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat, dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kepadanya. Kita berdoa. Ada dalam kekudusan hadirat-Mu Tuhan, merupakan kerinduan dan harapan kami semua. Berjumpa dengan Tuhan membuat kami menyadari siapakah kami ini. Karya selamat Tuhan selalu menjadi bagian indah untuk kami. Janji penyertaan Tuhan senantiasa selalu tergenapi. Tapi kami sadar bahwa ternyata kami tidak sanggup meresponi berkat
dan kasih Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Engkau Tuhan telah memberikan mandat bagi kami untuk mengolah, mengatur dan memelihara semua ciptaan Tuhan. Karena kami Engkau jadikan serupa dan segambar dengan Engkau. Tapi terkadang kami sangat egois, sehingga bukan kesejahteraan, ketentraman yang kami rasakan, justru sebaliknya penderitaan dan pergumulan. Kami tidak mampu bersahabat dengan alam lingkungan sekitar kami, sehingga suka atau tidak mau atau tidak, alam ciptaan Tuhan seringkali menegur kami sebagai umat ciptaan-Mu dengan berbagai macam kejadian, peristiwa alam. Ya Tuhan, kesempatan Engkau beri kami ada di hadirat-Mu. Kami berdoa dan kami bermohon, ampuni dan kasihanilah kami atas segala kelalaian dan keberdosaan kami. Kami bermohon baharui dan tolonglah kami ya Tuhan, sehingga pengampunan Engkau beri, maka kami disanggupkan untuk bersahabat dan berdamai dengan alam ciptaan Tuhan yang indah ini. Inilah pengakuan kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah penebus dosa kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu, marilah kita memuji namanya. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Kita menyanyi bersama Bukan Karena Upahmu, PKJ nomor 265. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mari kita mempersiapkan hati, pikiran, dan seantero hidup kita untuk membaca dan merenungkan bagian Alkitab dalam Imamat pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, kembali mari berdoa. Ya Tuhan yang kudus, inilah kami anak-anak-Mu, datang lagi menyembah dan memuliakan Engkau. Karena kasih-Mu yang hebat dan kesetiaan-Mu yang tak ada batasnya, selalu kami rasakan sebagai umat gereja Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, karena saat ini kami hendak menerima berkat melalui sapaan firman-Mu. Urapi dan berkati kami semua dengan kuasa-Mu, sehingga kami akan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dan kami diberkati saat ini, kami pun siap untuk menjadi alat berkat Tuhan, memberitakan Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kami menyambut firman-Mu Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Haleluya. Amin. Inilah firman Tuhan bagi kita sekali lagi dalam kitab Imamat pasal yang ke-25
ayat 1 hingga ayat yang ke-7 ditulis demikian. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada bangsa Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita saat ini. Kita sambut dengan mengkidungkan sabda Tuhan Allah, Kidung Jemaat nomor 52. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan, turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tidak terasa kita segera akan meninggalkan bulan yang ke-10, bulan Oktober, dan kita memasuki bulan ke-11, yaitu bulan November. Itu berarti minggu ini 25 Oktober 2020 kita ada di minggu terakhir. Begitu luar biasa Tuhan Allah yang kita sembah dan kita muliakan, kita agungkan di dalam Yesus Kristus. Karena Dia tidak pernah berhenti datang menjumpai dan memberkati kita sebagai umat gereja Tuhan yang selalu membangun harapan-harapan hidup di dalamnya. Bukti berkat Tuhan di hari Minggu ini, hari Tuhan yang suci dan kudus, kita lagi disapa dengan manisnya pengenalan akan kebenaran firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, Imamat pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keindahan dalam hidup ini nyata, terasa apabila semua ciptaan Tuhan
saling bersinergitas. Manusia diciptakan Tuhan yang termulia karena diberi akal sehat dari Tuhan dan diberi mandat untuk mengatur, menata, memelihara ciptaan Tuhan yang lainnya, termasuk tanah yang didiami oleh manusia, bahkan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Kalau kita melihat bahwa ternyata masing-masing diciptakan Tuhan dengan keunikan yang berbeda, supaya dapat mengisi dan melengkapi satu terhadap yang lainnya, walaupun tanah tergolong benda mati. Tapi harus kita sadari bahwa tanah itu memberikan kontribusi yang amat sangat baik bagi kehidupan manusia dan makhluk ciptaan yang lainnya, karena asal mula manusia dari tanah itu sendiri. Tanah sangat jelas bagi kita adalah merupakan anugerah Tuhan yang sangat indah dan sangat baik bagi kita semua. Tanah juga memiliki kekayaan, memiliki keunikan yang sangat istimewa. Sebagai sumber daya alam, kita bisa melihat di dalam tanah ada kandungan emas, tembaga, nikel, batu bara, dan lain-lain sebagainya. Di atas tanah itu juga tumbuh segala tumbuh-tumbuhan, hidup binatang-binatang yang ada di darat. Dan bahkan di atas tanah itu kita bisa membangun rumah untuk kita diami, berlindung atas panas, hujan, dan lain sebagainya. Di atas tanah itu kita bisa bangun gereja, kita bisa bangun tempat usaha, pertokoan, rumah sakit, dan lain-lain sebagainya. Tanah bisa memberikan dampak positif bagi manusia jika dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab. Maka pasti akan memberi dan menghadirkan berkat buat kita semua. Tetapi juga diingatkan kepada kita bahwa tanah ini juga bisa berdampak negatif, mendatangkan kebinasaan dan malapetaka jika manusia tidak menghargai, tidak menjaga, dan tidak memelihara dengan baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di hari Minggu ini dalam Imamat pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 hendak menjelaskan tentang aturan mengenai mengolah tanah yang adalah anugerah Tuhan. Tanah dalam bahasa aslinya Eretz Yisrael adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada keturunan Abraham. Dan istilah ini tidak sama dengan negara Israel atau Medinat Yisrael. Sebagai bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel harus hidup kudus sama seperti Allah yang disembah adalah Allah yang kudus. Menjaga kekudusan hidup berarti harus taat dan setia mengikuti petunjuk-petunjuk, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, dan ketetapan yang diberikan Allah kepada manusia melalui para hamba dan pelayannya. Adapun firman Tuhan bagi kita saat ini sangat jelas. Firman Tuhan disampaikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai mengenai ketetapan tentang tanah. Tanah diolah selama 6 tahun atau selama 6 tahun masa tanam dan panen, dan pada tahun ke-7 tanah harus dibiarkan tidak ditanam. Hal ini disebut sebagai tahun Sabat
atau Sabat adalah perhentian penuh. Kita bisa bandingkan itu dalam Keluaran pasal 23 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Sebagaimana manusia beristirahat selama hari Sabat setiap minggu, demikian juga tanah mengalami Sabat dalam tahun ke-7 setelah 6 tahun dikelola, ditanam, ditaburi, dituai, dan lain sebagainya. Semua yang tumbuh secara liar pada tahun ke-7 itu di atas tanah juga harus dibiarkan. Tidak boleh dipanen, harus diserahkan kepada Tuhan. Dan semata-mata semuanya itu digunakan untuk kita sendiri sebagai umat kepunyaan Tuhan dan untuk banyak orang. Secara khusus mereka yang berkekurangan atau yang layak menerima. Yang layak menerima di sini jelas ditulis dalam bagian Alkitab adalah budak laki-laki, perempuan, orang-orang upahan, orang asing, dan semua yang tinggal di dalam rumah. Tetapi juga termasuk ternak dan binatang liar. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, tanah yang tidak dikelola selama 1 tahun ini terkandung maksud supaya tetap subur sebagai hasil dari pembentukan humus atau vitamin untuk tanah, sehingga tahun-tahun selanjutnya umat Tuhan bisa mendapatkan panen yang berlipat ganda. Umat Tuhan bisa memperoleh berkat yang banyak. Dengan mempraktekkan Sabat untuk tanah bagi umat Israel, diingatkan juga bahwa tanah diberikan tidak untuk memuaskan kerakusan manusia, tetapi harus dijaga, harus dirawat supaya mendatangkan berkat bagi kehidupan sekarang, tetapi juga masa yang akan datang. Peraturan ini, ketentuan, ketetapan ini yang diberikan Tuhan melalui Musa dan yang harus ditaati oleh umat Tuhan mengandung arti bahwa Allah dan manusia, bahkan antara Allah dengan tanah, di mana pemilik tanah yang sesungguhnya adalah Tuhan Sang Pencipta, harus terjalin hubungan yang erat, yang intim, dan yang harmonis. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kepada kita juga yang ada saat ini, yang sementara merenungkan bagian Alkitab Imamat pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 ini, diingatkan bahwa kita dijadikan, kita diciptakan dari tanah. Selama kaki kita melangkah di atas tanah ini, mari kita berdamai dengan tanah, bersahabat dengan tanah, supaya tanah ini dapat memberikan kesejahteraan dan menghadirkan ketenteraman turun-temurun dari generasi satu ke generasi yang lainnya. Berdamai dengan Tuhan berarti kita juga harus berdamai dengan semua ciptaan Tuhan, termasuk tanah, termasuk ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Jika kita tidak bisa berdamai dengan tanah, di situ letak sumber malapetaka. Bahaya, bencana alam bisa mengancam, tanah longsor terjadi, banjir bisa merenggut banyak orang. Tetapi juga jika kita tidak mampu berdamai dengan tanah sebagai ciptaan Tuhan dalam relasi dengan sesama kita, maka jelas
Dan itu terkadang menjadi realita sebagai umat gereja Tuhan. Orang tua dan anak, kakak, beradik, sanak, saudara, tetangga satu dengan tetangga yang lain bisa saling bermusuhan. Bisa saling mengeluarkan kata-kata yang kotor. Bibir mulut yang seharusnya kita memuji, memuliakan dan mengagungkan Tuhan, berbicara mendatangkan sukacita, menghadirkan damai sejahtera, terkadang keluar sumpah serapa, bahkan tindakan saling membunuh bisa terjadi kapan saja hanya karena status atau hak kepemilikan atau pembagian hasil tanaman seperti kelapa, cengkih, pala, dan lain-lain sebagainya. Firman Tuhan mengingatkan kita semua, jangan sampai kita lupa saudara cuma karena kelebihan sejengkal. Jangan sampai kita melupakan Tuhan cuma karena kelebihan 10, 20 pohon kelapa, pohon cengkih, pohon pala, dan lain-lain sebagainya. Kalau bukan punya kita, mari kita legowo untuk melepaskan itu. Kalau sotalebe, kasih pulang Bapak Ibu Saudara. Kalau salah tanam, cabut atau potong apa yang telah kita tanam. Supaya kita tidak akan kena sanksi hukum adat. Ada yang bilang begini, sapa makan banyak pasti akan terima banyak. Karena kita pun akan kembali menjadi tanah atau adama. Kita pun akan kembali menjadi debu atau apar. Dalam perspektif perjanjian lama memandang tanah dan debu sebagai kehinaan dan kerendahan. Itu berarti Bapak Ibu Saudara tidak ada yang kita banggakan. Jika kita hanyalah sementara waktu di dunia ini. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara yang ingin saya mau ceritakan saat ini. Waktu Tuhan pasti akan tiba kepada siapapun. Jika kedaulatan dan kuasa Tuhan dinyatakan, kita akan mengakhiri hidup kita dan kita akan meninggalkan segala yang kita miliki selama ada di dunia ini. Ada seorang yang berhasil. Dia dikatakan orang kaya, dipanggil oleh Tuhan. Dia mengumpulkan banyak emas sebagai wujud keberhasilan dan kesuksesannya. Datanglah seorang malaikat dan menyampaikan berita dari Tuhan bahwa dia akan segera kembali kepada Tuhan. Itu berarti dia akan mati. Maka dia melakukan percakapan dengan Tuhan. Tuhan, kalau boleh kita bawa 30 kilogram emas. Supaya kita nyenak mau susah. Kita mau iyo kalau Tuhan panggil. Tuhan bilang, enggak perlu bawa. Sudah jo 30, 20 jo Tuhan. Tawar menawar terjadi. 10 kilogram jo Tuhan. Kalau begitu 5 kilogram jodang Tuhan. Akhirnya dia harus meninggalkan semuanya. Dia mati dan atas permohonan dia bawa 5 kilogram emas. Ketika dia bersama dengan Tuhan, baru di muka pintu matanya tercengang Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia lihat, wow, pohon itu terbuat dari emas. Rumah sana yang megah terbuat dari emas. Sejauh mata memandang, semua dari emas.
rasa sesal dan malu pun hadir pada si orang kaya ini. Maka perlahan-lahan dia cari tempat yang tersembunyi dan dia meletakkan atau membiarkan 5 kilogram emas yang di bawahnya dari dunia. Tiba-tiba terdengar suara, "Jangan buang sampah sembarangan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ilustrasi ini menggambarkan, bahkan memberikan inspirasi baru bagi kita semua, bahwa ternyata segala harta dan kekayaan, jabatan dan kedudukan tidak akan kita bawa pulang dalam keabadian dan kekekalan. Oleh karena itu, jika selama kita ada di dunia ini, konflik dalam hidup terjadi cuma karena sejengkal tanah, cuma karena kelebihan sifat, mari selesaikan dengan kepala dingin. Mari kita kedepankan kasih Kristus seperti yang Dia teladankan supaya kita mampu hidup rukun dan damai. Dalam Mazmur pasal 133 sangat jelas. Di sanalah Tuhan akan perintahkan berkat itu, berkat kehidupan, berkat surgawi, berkat yang dari Tuhan akan mengalir bagaikan air. Bukankah itu yang menjadi harapan dambaan setiap pribadi yang menyembah dan memuliakan Tuhan? Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, pesan firman Tuhan bagi kita saat ini, jika kita diberkati dalam usaha, dalam pekerjaan mata pencarian kita, dalam pelayanan, bukan tidak boleh. Tapi mari kita membuka hati dan pikiran kita, kita memuliakan dan mengagungkan Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan, dengan segala berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan sampai berkat yang Tuhan ada kasih for orang semua membuat kita lupa istri, lupa suami, lupa anak-anak, lupa Tuhan. Jadi batu sandungan orang lain, pandang remeh, sombong, angkuh dan lain sebagainya. Tuhan punya banyak cara untuk mengambil apa yang menjadi milik kepunyaan kita. Kita bisa lihat bagaimana Ayub, orang yang saleh, yang tidak melakukan kesalahan, pelanggaran dan dosa, orang yang paling kaya kata firman Tuhan di daerah timur, tapi diuji oleh Tuhan. Semua yang dia miliki diambil oleh Tuhan. Apalagi kita yang terkadang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan memberikan motivasi bagi kita, mari berkat yang kita terima dari Tuhan, dari hasil tanah harus kita syukuri. Dan wajib bagi kita untuk membangun relasi dengan sesama dan teristimewa dengan Tuhan. Inilah wujud ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sehingga benar bahwa tanah adalah rahmat Allah bagi kehidupan orang semua. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan saat ini. Sambil kita berikan persembahan, mari kita kidungkan bersama Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, laut yang luas, gunung yang megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan,
Saat ini kita akan beralih menggunakan tata cara ibadah persiapan untuk perjamuan kudus. Jemaat Tuhan, pada hari Minggu 1 November kita akan merayakan perjamuan kudus sedunia. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Itulah tanda yang hidup dan yang tepat dari pengorbanan Kristus yang dijalaninya sekali untuk selamanya di atas salib dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Perjamuan kudus pada hakikatnya adalah sakramen dari karunia Allah dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Tiap orang Kristen menerima karunia keselamatan ini melalui persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Dalam perjamuan kudus, dengan makan roti dan minum anggur itu, Kristus memberi persekutuan dengan dirinya sendiri. Allah sendiri bertindak memberikan hidup kepada tubuh Kristus dan membaharui setiap anggota. Sesuai dengan janji Kristus, setiap anggota tubuh Kristus yang dibaptis menerima dalam perjamuan kudus itu kepastian pengampunan dosa. Injil Matius pasal 26 ayat 28. Dan janji kehidupan kekal dalam Yohanes pasal 6 ayat 51 hingga ayat yang ke-58. Perjamuan kudus yang selalu mencakup firman Tuhan dan sakramen adalah pemberitaan dan perayaan tentang karya Allah. Perjamuan ini adalah ucapan syukur kepada Bapa untuk segala sesuatu yang telah diselesaikan dalam ciptaan, perdamaian, dan penyucian. Untuk segala sesuatu yang sedang diselesaikan Allah, baik dalam gereja maupun di dunia sekarang ini, kendati manusia berdosa. Untuk segala yang akan diselesaikan Allah dengan membawa kerajaannya kepada kegenapan. Dengan demikian, perjamuan kudus adalah ucapan syukur gereja, yaitu sebagai pernyataan terima kasih atas segala berkat Allah. Dengarkanlah firman Tuhan yang di dalamnya tertulis hal-hal yang tidak wajar dalam merayakan perjamuan kudus. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 26 hingga ayat yang ke-32 ditulis demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah hal-hal yang demikian atau hal-hal lain yang tidak wajar terjadi di tengah kita merayakan perjamuan kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah kita. Oleh sebab itu haruslah kita kudus. Hendaklah semua orang kudus datang pada perjamuan kudus, tetapi yang tidak, biarlah mereka bertobat.
Maranatha, datanglah ya Tuhan kami. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bagi anggota Sidi Jemaat yang hendak merayakan perjamuan kudus, diundang untuk berdiri. Kepada saudara-saudara anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu 1 November 2020, saya bertanya pertama, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Yang kedua, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan mentaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan, supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita? Bagi saudara-saudara Sidi Jemaat, saya bertanya, apakah jawab saudara-saudara? Iya, dengan segenap hati. Amin. Tuhan memberkati jawaban Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan memberkati segala persiapan-persiapan yang hendak dilakukan untuk duduk bersama mengikuti perjamuan pada hari Minggu nanti 1 November 2020. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Dengan penuh syukur dan sukacita di dalam Tuhan, kami datang menyembah dan memuliakan Engkau ya Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu kami boleh beribadah nyata-nyata di saat ini. Ada di hadirat Tuhan membuat kami semakin diperlengkapi melalui pujian, doa, dan firman-Mu. Firman Tuhan yang kami renungkan di hari Minggu ini dalam Imamat pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 sesungguhnya mengajari kami bagaimana memaknai penebusan yang Tuhan beri untuk pendamaian sempurna atas segala dosa-dosa kami, dengan menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan ini dengan baik dan penuh tanggung jawab, termasuk mengolah tanah yang adalah anugerah Tuhan bagi kami. Karena tanah juga dapat memberi kontribusi mensejahterakan dan menghidupkan, dan memberi ketentraman akan keberlangsungan hidup kami di dunia ini. Jika kami bertindak egois terhadap tanah, tidak mengolah dengan baik, pasti akan menjadi sumber konflik dan mengancam hidup rukun dan damai. Bahkan pun bisa mendatangkan bencana malapetaka dan kematian itu sendiri. Ya Tuhan, mampukan kami untuk terus mau bersyukur dengan apa yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkat yang asal dan datangnya dari Tuhan membuat kami dapat menjadi alat berkat memuliakan dan mengagungkan Tuhan, dan bukan sebaliknya menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi juga yang memicu karakter-karakter yang buruk yang tidak Tuhan kehendaki, kesombongan, keangkuhan, dan tinggi hati. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah Engkau ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, karena sebagai umat gereja Tuhan, secara khusus yang ada di Gemi Musafir Kleak, pada hari Minggu nanti 1 November 2020, kami akan merayakan perjamuan kudus sedunia. Sidi-sidi jemaat telah ambil bagian untuk memberikan jawaban, bersedia dengan segenap hati merayakan karya selamat Tuhan dengan makan roti dan minum anggur, simbol tubuh dan darah Kristus dikorbankan untuk pendamaian sempurna atas segala dosa-dosa kami. Olehnya bagi jemaat Tuhan sidi-sidi yang akan mempersiapkan diri, biarlah kiranya Tuhan mereka ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan kuat, diberkati Tuhan. Mereka pun dapat mentaati segala petunjuk-petunjuk firman Tuhan, sehingga perjamuan kudus dirayakan dan disyukuri dalam kehendak Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kehidupan kami.
Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena terlaksananya ibadah kami saat ini itu peran dan tanggung jawab yang dilakukan secara bersama-sama tetapi juga penuh dengan syukur dan sukacita. Kantoria, pemain keyboard, tim multimedia, Jemaat Gemim Musafir Kleak, tetapi juga kostor dan pegawai. Ya Tuhan, dalam pemberian diri mereka masing-masing, biar kasih dan karunia Tuhan senantiasa terus nyata di setiap kerja pelayanan mereka. Dan biarlah itu akan menjadi berkat sukacita bagi mereka, menyemangati mereka jika dipercayakan untuk waktu dan kesempatan yang akan datang. Mereka diberkati dengan talenta dan karunia-karunia yang khusus. Mereka siap menjadi alat berkat Tuhan, memuliakan dan mengagungkan Engkau. Demikian juga saat ini kami bersyukur, kami bersukacita karena pekerjaan pelayanan dilakukan dengan penuh syukur. Tuhan memberkati seluruh pelayan khusus yang ada Syamas dan Penatua dari kolom 1 sampai dengan kolom 28. Penatua Bipra, para pendeta yang ada, badan pekerja majelis Jemaat Gemim Musafir Kleak, penasehat BPPJ yang ada, komisi-komisi kerja yang ada. Ya Tuhan, inilah kami semua yang setia melakukan mega proyek ilahi yang Tuhan percayakan di periode pelayanan ini. Kami mohon ya Tuhan, gada dan tongkat-Mu selalu ada di depan kami, hentar dan tuntun kami, sehingga juga kami mampu menjadi gembala yang baik, memberikan teladan bagi siapapun yang selalu ada di sekitar kehidupan kami ini. Gereja Tuhan akan selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan iman yang begitu luar biasa. Pengabdian, pelayanan kami semua, kami serahkan dalam keberkatan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dan Tuhan dunia kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Saat ini pun kami berdoa bagi jemaat yang kami layani, secara khusus kelompok fungsional lanjut usia. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, mereka dibatasi untuk beraktivitas di luar rumah karena rentan terjangkit dengan COVID-19. Ya Tuhan, tolong mereka, berkati mereka, tetapi juga pagari dan bentengi mereka dengan anugerah-Mu seperti perisai, biar mereka terus ada dalam keadaan yang baik, sehat, kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Daripada mereka terus ada doa-doa khusus bagi kami semua, anak-anak, cucu, cece, generasi penerus tulang punggung gereja. Mereka mampu bersaksi dengan pengalaman-pengalaman iman, berjalan bersama dengan Tuhan untuk masa yang telah lewat. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini dalam penyembahan bersama, jika Tuhan dapati jemaat Tuhan ada dalam berbagai macam persoalan hidup, Tuhan tolong dan kuatkan mereka. Jika mereka ada dalam beban duka cita, Tuhan hiburkan mereka. Jika mereka ada dalam kebimbangan, Tuhan teguhkan iman percaya mereka. Jika ada dalam pergumulan karena sakit, pulihkan dan sembuhkan mereka. Kuasa-Mu Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun, juga termasuk di jemaat-Mu di sini Gemim Musafir Kleak. Jemaat masih beribadah di rumah mereka masing-masing. Ketika mereka juga ada dalam syukur dan sukacita karena berbagai macam anugerah dan berkat yang Tuhan percayakan kepada mereka, ketambahan 1 tahun usia kelahiran ataupun perkawinan, kuduskan serta berkati sukacita mereka. Biarlah itu menjadi pokok puji-pujian mereka kepada Tuhan sepanjang hari, bahkan sepanjang kehidupan yang Tuhan beri. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah Engkau ya Tuhan. Saat ini kami bermohon, Tuhan senantiasa berkati bangsa dan negara kami dalam penanggulangan COVID-19. Tuhan kiranya turut bekerja sehingga kami pun bisa bebas dan keluar dari pergumulan yang telah mengglobal. Kuatkan dan sembuhkan mereka yang telah terjangkit. Mampukan serta lindungi para medis,
dan para dokter dalam menjalankan segenap tanggung jawab mereka. Hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup meluputkan dan menghindarkan kami dari wabah COVID-19 ini. Ya Tuhan, mampukan dan berkati para pelayan khusus yang akan mengerjakan pekerjaan mereka, menjemput persembahan di rumah jemaat masing-masing. Kuduskan persembahan kami ini ya Tuhan, biarlah jadi berkat dalam pekerjaan Tuhan. Dengarlah dan sahutilah doa kami ini ya Tuhan. Kami bawa dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja Tuhan Dunia, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Kami ucapkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, dijemput berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di saat ini dengan menyanyi Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Saudara-saudaraku, perhatikanlah nasihat rasuli yang berikut ini dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga 9 ditulis demikian. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sampaikanlah salam kepada mereka yang menderita dan berbeban berat, kepada mereka yang cacat, kepada mereka yang miskin, kepada para janda duda, anak yatim piatu, dan orang tua lanjut usia, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah ibadah kita di saat ini.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati. Terpaku dan tertuju akan kasih-Mu yang tergores indah dalam